Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat guru hebat official dimanapun Anda berada. Alhamdulillah dan terima kasih banyak kepada Anda yang telah like dan subscribe channel kami. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Amin. Pada suatu waktu, ada sebuah kabilah dari Syam yang sedang berlayar menuju Jazirah Arab. Di tengah perjalanan, mereka terjebak dalam badai besar selama 1 bulan. Akhirnya, mereka terdampar di sebuah pulau misterius. Bertemu dengan makhluk berbulu lebat bernama Al-Jasasah. Dan bertemu dengan sosok manusia yang terikat rantai, yang mengaku sebagai Dajjal. Dajjal menanyakan kabar tentang pohon-pohon kurma di Baisan, Danau Tiberias, mata air Zugar, dan nabi dari kalangan orang Arab. Setelah mendapatkan jawaban, Dajjal mengungkapkan ramalannya sebelum kabilah tersebut kembali ke Madinah untuk mengabarkan pertemuan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan syahadat di hadapan baginda Nabi Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke kisah utama yang akan kita simak bersama, mari kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat adalah bentuk cinta dan penghormatan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat membawa banyak keberkahan dalam hidup kita. Jangan lupa untuk selalu melantunkan sholawat, terutama saat berdoa, agar doa-doa kita cepat terkabul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersyalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersyalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Surah Al-Ahzab 56. Mari kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan keberkahan dari sholawat yang kita lantunkan. Amin. Jangan lupa untuk tulis komentar dengan ucapan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad di kolom komentar. Dengan mengucapkan sholawat di kolom komentar, kita berharap agar doa-doa kita cepat terkabul dan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga konten-konten yang kami bagikan dapat memperkuat iman dan membawa keberkahan dalam hidup Anda. Amin. Pada suatu waktu, ada sebuah kabilah dari Syam yang sedang berlayar menuju Jazirah Arab. Mereka adalah pedagang dan pelayar ulung, namun perjalanan kali ini membawa mereka ke dalam pusaran takdir yang mengerikan. Di tengah perjalanan, lautan yang awalnya tenang berubah menjadi ganas. Badai besar mengamuk dengan ombak yang bergulung-gulung, mempermainkan kapal mereka dan membuatnya terombang-ambing tanpa arah. Mereka terjebak dalam badai tersebut selama 1 bulan, tanpa tahu kemana mereka dibawa. Akhirnya, badai pun reda. Gelombang laut yang besar membawa kapal mereka ke sebuah pulau yang tak mereka kenali. Ketika mereka menjejakkan kaki di pulau tersebut, mereka disambut oleh pemandangan yang aneh. Dari balik semak-semak, muncul sesosok makhluk berbulu lebat. Bulunya begitu lebat, sehingga sulit untuk membedakan mana kepala dan mana ekornya. Dengan suara serak, makhluk itu berkata, "Apakah kamu ini?" Dengan gentar, salah satu dari mereka bertanya, "Siapa kamu?" "Aku adalah Al-Jasasah," jawab makhluk itu. "Kedatangan kalian sudah lama ditunggu oleh seseorang. Masuklah ke dalam bangunan itu. Dia sedang mengharap kabar berita dari kalian." Awalnya, mereka ragu untuk masuk ke dalam bangunan yang ditunjuk oleh Al-Jasasah. Mereka takut dan menyangka makhluk di dalamnya pasti lebih menyeramkan lagi. Namun, rasa penasaran mengalahkan ketakutan mereka. Mereka pun memutuskan untuk masuk. Saat mereka melangkah ke dalam bangunan, mereka dikejutkan oleh sosok manusia yang tinggi besar, namun terikat dengan rantai yang kokoh. Makhluk itu, yang tampak tidak berdaya, memandang mereka dengan tatapan tajam. "Ada kabar yang ingin aku tanyakan kepada kalian," kata makhluk itu.
Kabarkan kepadaku tentang pohon-pohon kurma di Baisan. Apakah masih berbuah? Bagaimana dengan danau Tiberias? Apakah masih banyak airnya? Apakah mata air Zugar masih mengalir? Dan apakah penduduknya masih bertani di sana? Dan kabarkan kepadaku tentang nabi dari kalangan orang Arab. Apakah ia telah muncul dari Mekah dan berhijrah? Apakah orang-orang Arab memeranginya? Salah satu dari mereka memberanikan diri menjawab. Kurma di Baisan masih tumbuh dan berbuah. Danau Tiberias masih banyak airnya. Mata air Zugar masih mengalir dan penduduknya masih menggunakan air itu untuk mengairi ladang dan kebun mereka. Dan mengenai nabi dari kalangan orang Arab, aku telah mendapatkan kabar bahwa ia telah muncul dan memenangkan hati orang-orang Arab di sekitarnya. Mendengar hal ini, makhluk yang terikat rantai itu tersenyum sinis. Ketahuilah, katanya, aku mengetahui bahwa suatu saat danau Tiberias akan kehilangan air. Baisan akan tandus dan tidak lagi ditumbuhi pohon-pohon. Dan mata air Zugar akan berhenti mengalir. Pada saat itulah, aku akan terbebas dari belenggu ini dan akan berjalan di muka bumi ini selama 40 hari. Setelah pertemuan yang mengerikan itu, kabilah ini segera kembali ke kapal mereka dan melanjutkan perjalanan. Ketika mereka akhirnya tiba di Jazirah Arab, mereka langsung menuju Madinah untuk bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengabarkan pertemuan mereka dengan sosok yang menyeramkan itu. Mereka menceritakan semua yang telah mereka alami. Dan dengan penuh keyakinan, mereka mengucapkan syahadat di hadapan baginda Nabi. Cerita ini menyebar luas di kalangan umat Islam sebagai peringatan akan tanda-tanda akhir zaman dan kemunculan Dajjal. Kisah ini mengingatkan umat Islam untuk selalu waspada dan mempersiapkan diri dengan iman yang kuat. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan petunjuk kepada umatnya tentang cara menghadapi fitnah Dajjal, sehingga mereka bisa selamat dari tipu daya makhluk yang sangat berbahaya ini. Kisah ini adalah salah satu dari banyak kisah inspiratif yang menggambarkan kekuatan iman dan keteguhan hati. Mari kita terus memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala fitnah yang menyesatkan. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan diberikan kekuatan untuk menghadapi setiap ujian dalam hidup ini. Amin. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis komentar. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.